Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dan teman-teman mahasiswa. Dalam kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Dalam kesempatan ini pokok bahasanya itu tentang akuntansi manajemen sektor publik, yaitu pokok bahasan keempat. Ada peran aktif daripada mahasiswa, yaitu untuk diskusi melalui Zoom meeting, karena ini merupakan deadline di mana adanya campuran antara e-learning dan Zoom meeting online. Maka dalam kesempatan ini nanti mahasiswa harus berperan aktif untuk diskusi di materi yang harus dibahas oleh mahasiswa, yaitu salah satu daripada bahasan dalam akuntansi manajemen sektor publik, terutama masalah yang saya sudah tugaskan kepada salah satu mahasiswa, yaitu untuk membahas tentang pembebanan tarif, yaitu nanti mungkin ada salah satu mahasiswa atau mahasiswi yang akan mempresentasikan materi itu. Ini merupakan suatu tahapan bagi mahasiswa untuk bisa memahami tentang akuntansi manajemen sektor publik, di mana kita langsung untuk membahas tentang apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen sektor publik. Baik, kita lihat manajemen sektor publik atau akuntansi manajemen sektor publik didefinisikan oleh Institut Manajemen Kontan pada tahun 1981 sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, dan penginterpretasian dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan untuk manajemen dan untuk perencanaan, juga evaluasi dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin sumber daya yang digunakan secara cepat dan akuntabel. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi yang dimaksudkan adalah perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dan dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen, faktor politik, faktor ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok sifatnya rutin atau disebut ad hoc. Yang kedua, informasi kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, informasi yang disampaikan melalui saluran formal atau informal. Informasi yang tingkatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Dan sementara itu organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang segera untuk dilakukan. Perencanaan temporal diperlukan informasi yang sifatnya ad hoc. Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah informasi akuntansi tersebut disampaikan melalui mekanisme formal atau informal? Maka mekanisme formal misalnya melalui rapat dinas,
rapat komisi, dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik, seluruh informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang dilakukan. Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang sifatnya efektif. Pola pengendalian organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Sementara organisasi bisnis dikarenakan sifatnya yang bersifat orientasi pada perolehan laba, maka alat pengendalian bertumpu pada mekanisme negosiasi atau negotiation bargaining. Meskipun hal tersebut bervariasi untuk tiap organisasi dan tingkatan manajemen, fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi, karena akuntansi memberikan informasi yang sifatnya kuantitatif dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari setiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Informasi akuntansi memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas organisasi. Sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan atau financial control dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi, organization control, pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Sementara itu, pengendalian organisasi adalah terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi diperlukan untuk jamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan. Sebagaimana contoh dalam sebuah investasi publik, informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian keuangan adalah berupa prediksi aliran kas dan probabilitas dari investasi tersebut. Sementara itu, untuk tujuan pengendalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang diajukan. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Yang pertama, saya sudah membuat bagan, yaitu tentang perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Ini yang pertama. Kemudian diturunkan menjadi perencanaan operasional. Kemudian yang ketiga adalah penganggaran. Dan keempat adalah pengendalian dan pengukuran. Dari pengukuran ini adalah nanti akan dibuat menjadi pelaporan analisis dan umpan balik, itu yang kelimanya. Dari pelaporan analisis dan umpan balik ini fungsinya adalah untuk apa? Untuk pertama yaitu perencanaan operasional, kemudian penganggaran, pengendalian dan pengukuran, serta yang terakhir adalah untuk kembali menjadi perencanaan dan sasaran dasar. Yang berikutnya, peran akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama, perencanaan strategi. Yang kedua, pemberian informasi biaya. Yang ketiga, penilaian investasi. Keempat, penganggaran. Kelima, penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan. Dan yang keenam adalah penilaian kinerja. Perencanaan strategi memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu aktivitas. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua,
informasi atau pemberian informasi biaya dikategorikan biaya dalam organisasi sektor publik itu ada 3, yaitu biaya input, biaya proses, biaya output. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi biaya yang meliputi klasifikasi biaya-biaya apa saja yang masuk rutin dan modal, biaya controllable dan uncontrollable, biaya tetap dan variabel, dan sebagainya. Penentuan proses penentuan biaya yang pertama adalah cost spending, yaitu mengakumulasi biaya. Yang kedua, cost recording, yaitu pencatatan biaya. Yang ketiga, cost analyzing, yaitu identifikasi biaya. Yang keempat adalah strategic cost management untuk menghemat biaya. Dan yang kelima adalah cost reporting untuk match report atau pembuatan laporan. Kemudian kembali kepada penilaian investasi. Peran akuntansi manajemen sektor publik untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan financial akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian. Untuk menilai investasi diperlukan identitas biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Yang berikutnya adalah penganggaran. Akuntansi manajemen sektor publik berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Selain itu, akuntansi manajemen sektor publik merupakan alat yang vital untuk proses pengalokasian dan pendistribusian sumber daya publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. Kemudian penentuan biaya ini yang akan kita diskusikan, yang sudah ditugaskan kepada mahasiswa. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan beberapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Dan yang terakhir itu tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian penilaian kinerja, dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pembuatan indikator kinerja. Kunci satuan ukur masing-masing aktivitas yang dilakukan. Kemudian yang terakhir atau bahasan hari ini adalah aktivitas dalam akuntansi manajemen organisasi sektor publik, yaitu partisipasi dalam proses perencanaan merupakan penyusunan kebijakan, formulasi rencana, dan konsep dasar penganggaran yang dinyatakan dalam satu ruang. Yang kedua yaitu inisiatif dan penyusunan tuntunan untuk mengambil keputusan seperti penentuan analisis, presentasi, dan interpretasi terhadap informasi yang relevan. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi dalam proses monitoring dan kontrol terhadap kinerja. Ini adalah contoh yang berhasil menerapkan akuntansi manajemen sektor publik, yaitu Kota Surabaya yang waktu itu masih wali kotanya yaitu Ibu Risma, yang sekarang menjadi Menteri Sosial pada era Jokowi. Nah, inilah sudah tertata dengan bagus. Kita bisa melihat dari tata kotaknya, kemudian dilihat dari struktur, kemudian geografi, dan tata letak kota serta manajemen kota yang sudah tertata dengan baik. Demikian teman-teman mahasiswa, dari tadi saya memaparkan tentang e-learning yang mungkin harus Anda pahami dan Anda bisa memberikan suatu pemahaman kepada Anda sendiri dan bisa memberikan pemahaman kepada orang lain mungkin setelah Anda nanti keluar dari Universitas Islam 45 Bekasi.
Jadi di sini saya harapkan teman-teman bisa berperan aktif ketika ada teman-teman yang mempresentasikan daripada materi yang akan dibahas sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurdianti, saya dari Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi sektor publik yang berjudul Penentuan Harga Pelayanan Publik. A. Pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat menarik tarif untuk pelayanan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Di sini ada contohnya, pelayanan penyediaan air bersih, pelayanan transportasi publik, pos, telekomunikasi, listrik, pendidikan, jalan tol, pelayanan pariwisata, pelayanan irigasi, pemadam kebakaran, kesehatan, pelayanan pengelola sampah, pelayanan administrasi kependudukan, dan pelayanan perizinan. B. Argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Suatu jasa, barang publik maupun barang privat mungkin tidak dapat diberikan kepada semua orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak dapat menikmati jasa tersebut. 2. Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, sehingga konsumsi publik harus hemat. Contohnya pembebanan terhadap penggunaan air. 3. Terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. Contoh, penggunaan fasilitas rekreasi atau pariwisata. 4. Suatu jasa mungkin digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik, contohnya air, listrik, dan telepon. C. Dasar pembebanan tarif pelayanan. Adanya barang privat dan barang publik. Barang privat. Barang privat adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya. Jika tidak mengkonsumsinya, maka tidak dapat menikmati jasa dan barang tersebut. Contohnya ada makanan, telepon, dan listrik. Sedangkan barang publik adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Contohnya pengendalian kesehatan dan jasa kepolisian. Dan 3, campuran antara barang privat dan publik. Adanya barang-barang campuran antara barang privat dan barang publik, misalnya seperti pendidikan, transportasi publik, dan air bersih. D. Prinsip dan praktik pembebanan. Sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Dan kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di banyak negara berkembang. Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit untuk dijumpai. Pelayanan gratis membuat intensif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanannya menjadi sangat rendah. Misalnya, pemberian pelayanan kesehatan yang gratis, biasanya kualitas pelayanannya itu kurang memuaskan. Kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda setiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan perusahaan milik negara dan antar pemerintah daerah dan pusat. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain, 1. Ada pajak, 2. Pembebanan langsung pada masyarakat atau charging for service, 3. Laba BUMN, 4. Penjualan aset milik pemerintah, 5. Hutang, 6. Pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang. Pada umumnya, kita mengharapkan bahwa penyediaan barang publik seperti pertahanan, kesehatan publik, dan jasa kepolisian seharusnya disediakan secara gratis atau dibiayai dari pajak. F. Penetapan harga pelayanan berupa harga yang harus dibebankan. 4. Kesulitan menghitung biaya total. Tidak tahu secara tepat besarnya biaya total atau full cost untuk menyediakan suatu pelayanan. Oleh karena itu, kita perlu memperhitungkan semua biaya sehingga dapat mengidentifikasi biaya secara tepat. 2. Sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi, karena jumlah biaya untuk melayani satu orang dengan orang lainnya itu berbeda, maka diperlukan pembedaan pembebanan tarif pelayanan.
3. Tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Dan terakhir, penentuan biaya yang harus diperhitungkan. Ahli ekonomi umumnya menganjurkan untuk mempergunakan marginal cost pricing, yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan. Harga tersebut adalah harga yang juga berlaku dalam pasar persaingan untuk pelayanan tersebut. Marginal cost pricing adalah penentuan harga jual yang menyatakan bahwa harga jual atau tarif yang dipungut harus sama dengan biaya untuk melayani tambahan konsumen. Contoh perhitungan marginal cost pricing. 1. Biaya tetap. Biaya tetap adalah jenis biaya yang nilainya tidak berubah ketika output berubah. Misalnya, biaya mesin produksi. Ketika menambah produksi, perusahaan menanggung semua biaya tetap yang sama. 2. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi terhadap perubahan output. Ketika output meningkat, maka nilainya akan meningkat. Contoh biaya variabel adalah bahan baku. Dan 3, biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya ekstra ketika perusahaan menambah satu unit produk. Oke, permasalahan marginal cost pricing. 1. Sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Dalam praktik, terkadang biaya rata-rata digunakan sebagai pengganti dan terdapat suatu masalah untuk pengukuran dan pengumpulan data biaya yang membuat marginal cost sulit untuk diimplementasikan. 2. Apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau short run marginal cost atau biaya marginal jangka panjang long run marginal cost? Dalam kasus penyediaan air akan timbul suatu titik di mana marginal cost memerlukan pabrik yang baru. 3. Konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan 1. Hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar. 2. Semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. 3. Eksternalitas konsumsi seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih untuk minum dan mandi dapat secara signifikan merubah efisiensi harga yang ditentukan oleh marginal cost. Kompleksitas strategi harga. Two-part tariffs. Banyak kepentingan publik seperti listrik dipungut dengan yaitu two-part tarif yaitu fixed charge. 2. Peak load tariffs. Pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Permasalahannya adalah beban tertinggi, membutuhkan kapasitas yang disediakan, seperti telepon dan transportasi umum. 3. Diskriminasi harga. Untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan atau equity melalui kebijakan penetapan harga. Jika kelompok dengan pendapatan yang berbeda, maka dapat diasumsikan bahwa memiliki pola permintaan yang berbeda. Hal tersebut tergantung dari kemampuan mencegah orang kaya menggunakan pelayanan yang dimaksudkan untuk orang miskin. 4. Full cost recovery. Full cost recovery adalah penetapan harga berdasarkan biaya penuh. Atas pelayanan publik perlu mempertimbangkan keadilan dan kemampuan publik untuk membayar. Terakhir, harga di atas marginal cost. Sebagai contohnya adalah tarif parkir mobil dan adanya beberapa perizinan. Oke, di sini sudah selesai. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Mengenai materi yang sudah disampaikan Fitri, saya ingin bertanya, dalam kompleksitas terdapat harga di atas marginal. Apa yang menjadi alasan terdapatnya harga di atas marginal cost tersebut? Itu aja, Fitri. Ya, baik. Jadi harga di atas marginal cost. Jadi harga di atas marginal cost ini dapat diasumsikan bahwa harga pokok dari suatu barang dijual dengan di atas harga pasarnya. Jadi tidak banyak konsumen yang mampu membeli barang tersebut. Jadi yang menyebabkan harga di atas marginal cost ini adalah penjualan suatu barang yang harga pokoknya di atas dengan harga pasarnya. Seperti itu, Salwa. Baik, Fitri. Baik, jadi kesimpulan dari penentuan harga pelayanan publik itu, jadi pemerintah itu dapat menarik tarif untuk pelayanan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi tadi ada contohnya itu seperti pelayanan penyediaan air bersih, transportasi, telekomunikasi, listrik, dan sebagainya.
Jadi suatu jasa barang publik maupun barang privat mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak dapat menikmati jasa tersebut. Dasar pembebanan tarif pelayanan yaitu adanya barang publik dan barang privat. Barang privat adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individual membelinya. Jika tidak mengkonsumsinya, maka tidak dapat menikmati barang dan jasa tersebut. Sedangkan barang publik adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Misalnya itu seperti pengendalian kesehatan dan jasa kepolisian. Ada juga pikul tarif pelayanan publik yang dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Jadi permasalahannya adalah beban tertinggi, membutuhkan kapasitas yang disediakan seperti telepon dan transportasi umum. Dan ada juga diskriminasi harga di dalam kompleksitas strategi harga. Jadi jika suatu kelompok dengan pendapatan yang berbeda, maka dapat diasumsikan bahwa memiliki pola permintaan yang berbeda. Hal tersebut tergantung dari kemampuan mencegah orang kaya menggunakan pelayanan yang dimaksudkan untuk orang miskin. Dan ada juga full cost recovery. Full cost recovery penetapan harga berdasarkan biaya penuh di atas pelayanan publik perlu mempertimbangkan keadilan untuk kemampuan publik untuk membayar. Dan tadi ada fixed charge yang ditanyakan oleh Salu. Jadi fixed charge itu adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua biaya pembiayaan tetap dengan laba sebelum bunga dan pajak. Contohnya yang termasuk biaya pembiayaan tetap adalah pembayaran sewa dan bunga. Dan tadi yang ditanyakan oleh Salwa, mengapa harga di atas marginal cost? Jadi harga di atas marginal ini dapat diasumsikan bahwa harga pokok suatu barang yang dijual berdasarkan harga di atas pasarnya. Jadi yang menyebabkan harga di atas marginal cost ini yaitu penjualan barang yang harga pokoknya itu di atas harga pasarnya. Seperti itu kesimpulannya. Jadi close statement-nya, penentuan harga pelayanan publik, salah satu tugas pokok pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, public service. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dibiayai melalui dua sumber, yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut atau tidak. Hal tersebut dikarenakan pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang tidak memiliki jasa timbal balik. Jika pelayanan publik dibiayai melalui pembebanan langsung, maka yang membayar hanyalah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan publik tersebut. Permasalahannya kemudian muncul pelayanan publik lebih baik dibiayai melalui pajak atau dengan pembebanan langsung kepada konsumen. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda harus bisa mungkin minimal seperti tadi yang disampaikan oleh Fitri, jadi bisa memaparkan tentang konsep-konsep yang masuk ke dalam kajian-kajian yang ada di dalam akuntansi sektor publik, terutama tentang akuntansi manajemen sektor publik. Itu sebagai alasan kita untuk mempelajari akuntansi sektor publik, terutama pokok bahasan akuntansi manajemen sektor publik. Demikian, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan para mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.